Kita harus hancurkan semua kantong-kantongnya naga hitam. Orang kayak lo harusnya dibakar di neraka. Mereka nunggu di stasiun. Belum, Serigala. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Alex yang sedang berada di dalam penjara. Karena akibat kejadian 10 tahun yang lalu, ia pernah membantai banyak musuh demi melindungi geng naga hitam. Namun ternyata hari ini Alex akan dibebaskan dari masa hukumannya itu. Mengerti itu Alex pun merasa senang dan bertekad untuk tobat karena ia tidak mau terjerumus lagi ke dalam dunia pergangsteran. Kemudian Sin berpindah ke gangster naga hitam yang merupakan geng Alex dulu. Di sini ternyata naga hitam sudah dipimpin oleh seseorang yang bernama Delon. Karena ia merupakan anak kandung dari bos Alex yang terdahulu. Lalu di sana juga ada si bisu yaitu Patir juga sudah menjadi orang kepercayaannya Delon untuk mengurusi anak buahnya dan bisnis-bisnis narkoboynya. Lalu Delon mengatakan kalau ia sudah bersepakat untuk berdamai dengan geng Kapak Merah yang merupakan geng rivalnya. Setelah itu Delon juga menugaskan Ariel untuk menjual narkoboy ke wilayah-wilayah terpencil supaya bisnis mereka menjadi besar. Dan Ariel ini juga merupakan orang kepercayaannya Delon selain Patir. Karena peran cuma bakal merugiin bisnis kita sebenarnya. Sukses! Kemudian di tempat lain Alex sedang menunggu bis. Namun ia tidak sengaja melihat berita di koran yang mengabarkan kalau pimpinan dari naga hitam telah lama mokad. Mengetahui itu Alex pun langsung teringat dengan kenangan masa lalunya yang suram bersama teman-temannya dulu termasuk Jarod. Lalu di sana terlihat ada seseorang yang sedang berbisnis narkoboy. Mengetahui itu Alex pun berusaha untuk mengacukannya saja. Bahkan tiba-tiba juga ada seseorang yang langsung menusuk pria yang tidak dikenal di sana. Melihat itu Alex seperti biasa mengacukannya karena ia tidak mau terjerumus lagi. Kemudian ia pun pergi dari sana menggunakan dis karena ingin menemui mantan pacarnya yang bernama Ariati. Namun saat sampai ke rumahnya ternyata Ariati tidak berada di sana. Lalu tetangga Ariati datang dan memberitahu Alex kalau Ariati sudah lama pergi dari rumah ini karena telah diusir oleh ayahnya. Benar itu Alex pun langsung galau. Lalu ia pergi ke tempat tongkrongannya yang dahulu karena ingin mencari tahu tentang keberadaan Ariati di sana. Setelah itu, ia pun mencoba menanyakannya kepada salah satu pelayan di sana. Namun ternyata pelayan itu malah menghina Ariati sebagai wanita micet. Waktu itu tentu saja Alex marah dan langsung menghajar pelayan itu hingga ampun-ampunan. Oh, mau baik-baik. Lalu, gak pernah lihat? Jangan marah, bukan mata. Tidak lama kemudian teman Alex yang bernama Nadia datang dan menanyakan mengapa Alex membuat kerusuhan di barnya. Lalu ia pun menjawab kalau ia hanya ingin mencari tahu keberadaannya Ariati. Mendengar itu Nadia pun mengatakan kalau ia juga tidak tahu tentang keberadaan Ariati sekarang. Namun Nadia menyarankan Alex supaya menanyakannya langsung kepada si bisu. Mendengar itu Alex pun langsung bergegas pergi untuk menemui Patir. Namun saat di jalan Alex merasa curiga kalau seseorang telah mengikutinya. Mengetahui itu Alex pun langsung bersembunyi dan berusaha menciduk pria yang telah mengikutinya itu. Dan tiba-tiba Alex terkejut karena si Toba and the gang datang melampirinya. Dan si Toba ini adalah anak buahnya Patir. Di sini ternyata Toba sudah mengetahui kalau Alex akan menemui Patir yang merupakan bosnya. Waktu itu Toba pun akan mengantarkan Alex untuk menemuinya. Namun sebelum itu Toba ingin menantang Alex dulu untuk Paiwan. Alex. Lo tahu gak? Memang legend banget ini naga hitam. Lawan gue. Benar itu Alex pun langsung pergi karena ia sedang tidak mood untuk baku hantam. Melihat itu tentu saja si Toba marah dan langsung menghajar Alex. Namun Alex dengan santunya bisa menahan serangannya Toba. Lalu terjadilah baku hantam di sana. Di tengah pertarungan Alex mencoba mengalah karena ia tidak ingin melayaninya. Hingga akhirnya si Toba pun pepelantongan karena merasa si Alex yang sekarang sangat lemah. Udah. Segitu doang.
Setelah itu Toba pun membawa Alex untuk menemui Patir di markasnya. Sedangkan dari kejauhan terlihat orang misterius itu masih mengintai Alex. Kemudian Alex pun sampai ke markas dan bertemu dengan Patir di sana. Lalu Patir mengatakan kalau geng naga hitam kini bisnisnya sudah menjadi besar semenjak di bawah kepemimpinannya Delon. Lalu Patir pun mengajak Alex untuk bergabung lagi dengan naga hitam. Namun Alex langsung menolaknya karena ia ingin tobat ke jalan yang benar. Benar itu si Patir pun menghargainya. Bahkan ia juga memberikan kartu namanya yang bisa digunakan untuk Alex. Tinggal dikontrakkan temannya secara gratis jika menunjukkan kartu nama itu. Oke, belum kita lagi kan? Ini piaraan sekarang. Gua cari sendiri. Singkat cerita, Alex pun tiba di kontrakan dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Butika. Lalu di sana Alex pun menyebutkan nama Patir kepadanya. Mendengar itu Butika pun mengerti dan langsung mengantarkan Alex pergi ke kamarnya. Kemudian keesokan harinya Alex tidak sengaja mendengar suara tangisan di kamarnya Butika. Mengetahui itu Alex pun mengabaikannya karena ia buru-buru untuk pergi ke pasar. Ketika di pasar, Alex bekerja menjadi buruh kuli panggul supaya uangnya halal dan barokah. Namun tiba-tiba reman pasar di sana datang dan ingin memajaknya. Mengetahui itu, Alex pun mencoba untuk menghindari mereka. Namun para reman itu tanpa basa-basi langsung menyerang Alex sehingga akhirnya Alex pun terpaksa harus baku hantam dengan mereka. Singkat cerita, Alex pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya karena ia merupakan pro player. Di tempat lain, Bos Delon menyuruh Patir untuk membujuk si Alex agar mau bergabung lagi dengan naga hitam. Dan hal itu Delon lakukan karena ia butuh sosok Alex yang sangat kuat dan berpengalaman dalam dunia gangster narkoboy. Gue pengen dia balik lagi ke sini. Gue bukan pengen ngulang kesuksesan papa. Tapi kita harus bisa lebih daripada orang-orang itu. Kemudian malam harinya Alex pun pulang dari pasar. Namun saat di kontrakan dia terkejut karena melihat seorang anak dan ibu yang sangat mencurigakan. Namun tiba-tiba Butika datang dan mengatakan kalau mereka berdua adalah dulurnya dari Jawa. Benar itu Alex pun percaya saja. Dan langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Alex terkejut karena mendengar suara jeritan dari anak tadi. Kemudian Sin berpindah kepada salah satu anak buah geng naga hitam yang tiba-tiba dibunuh oleh seseorang misterius tadi. Waktu itu Toba pun marah karena anak buahnya sedikit demi sedikit banyak yang mati. Bahkan ia juga menuduh geng Kapak Merah lah sebagai pelakunya. Kapak Merah deh pasti. Kayak gini caranya kita butuh Alex nih. Besokan harinya Toba dan Patir pun menemui Alex di warung. Di sana mereka berdua seperti biasa ingin mengajak Alex untuk bergabung lagi dengan naga hitam. Karena hidup dia mah, gua ngerti dia mau ngapain. Namun Alex tetap saja menolaknya karena ingin insat dan tujuannya hanya ingin bertemu dengan Ariati saja. Tapi yang pasti, nggak mungkin balik ke naga hitam. Lu harus belajar bertemu dulu kalau mau hidup lebih lama. Saat pulang, Alex tidak sengaja bertemu lagi dengan dua anak cewek keponakannya Butika kemarin. Namun tiba-tiba anak tersebut jatuh pingsan dan mengeluarkan darah dari mekinya. Mengetahui itu Alex pun menyadari kalau anak itu telah melakukan aborsi. Lalu ia menolongnya dan membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. Dan ketika di rumah, Alex pun langsung melabrak Butika karena ia telah melakukan praktek aborsi secara ilegal. Lalu Alex pun marah sambil menanyakan tentang Ariati kepada Butika. Benar itu Butika pun menjawab kalau beberapa tahun yang lalu si bisu Patir telah membawa Ariati kepadanya. Namun pada saat itu Ariati tiba-tiba kabur dan menghilang. Berada perempuan ini. Aku tidak pernah ingat wajah itu. Tapi yang pasti, aku ingat siapa yang membawanya kemana. Sedusu. Alex yang mengetahui itu langsung bergegas pergi menemui Patir karena ingin menanyakan soal Ariati. Saat sampai di sana, Alex pun langsung melampiaskan kekesalannya dengan cara menghajar semua barudak geng naga hitam. Di sana ia mengatakan kekecewaannya kepada Patir yang dimana ia dulu rela dipenjara demi melindungi geng naga hitam. Dan ia hanya ingin menitipkan Ariati saja untuk dijaga. Namun sayangnya si Patir tidak amanah, akibat hal itulah Alex pun ngamuk. Stop, ngapain lu di sini? Gue tahan badan gue tuh di penjara. Aduh, abang Ariati asik, bastard. Tidak lama kemudian Ariel datang dan berniat ingin menembak Alex di sana. Namun Alex yang pintar langsung menjadikan Patir sebagai tawanannya. Setelah itu Patir pun membiarkan Alex untuk pergi dari sana.
Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba pria misterius itu datang lagi sambil memberikan alamat lengkap tentang keberadaannya Ariati. Siapa? Keesokan harinya Alex pun langsung bergegas pergi ke alamat yang diberikan itu, yang ternyata benar Ariati berada di sana. Namun di sana Alex terkejut karena melihat Ariati sudah memiliki anak. Lalu Alex pun masuk ke rumah Ariati tanpa sepengetahuannya. Namun saat Ariati menyadari, tentu saja ia langsung terkejut karena melihat Alex tiba-tiba kembali setelah menghilang 10 tahun lamanya tanpa kabar. Akibat hal itulah Ariati langsung mengusir Alex dari rumahnya karena ia sakit hati. Namun Alex yang tidak merasa bersalah langsung menanyakan apa alasannya. Lalu Alex menuduh Ariati telah selingkuh dengan Patir dan mempunyai anak tadi. Pergi! Alasannya apa? Ibu, bukan urusan kamu, anak Patir. Udah dibilangin pergi. Kemudian Sin berpindah kepada Butika yang sedang ditangkap oleh polisi karena Alex telah melaporkannya. Mengetahui itu, Butika pun langsung menelpon Patir untuk meminta bantuannya karena Patir adalah backupnya Butika. Kemudian malam harinya Alex kembali lagi ke rumahnya Ariati. Di sana Alex mencoba menjelaskan kalau ia telah insaf. Lalu Alex juga menanyakan apa alasan Ariati begitu marah kepadanya. Benar itu Ariati menjawab kalau ia sakit hati telah ditinggal oleh Alex selama 10 tahun tanpa ada kabar sama sekali. Waktu itu Alex pun menjawab kalau ia telah dipenjara dan di sana ia bukanlah untuk liburan melainkan dihukum. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba anak Ariati mengajak Alex untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan, Alex pun ngobrol santai lagi dengan Ariati. Lalu Alex menanyakan siapa ayah dari anaknya itu. Namun Ariati tidak menjawabnya dan ia malah mengatakan kalau ia akan pindah keluar kota dalam waktu 5 hari lagi. Lalu ia juga mengizinkan Alex untuk ikut, namun dengan satu syarat, Alex harus membuktikan kalau dirinya sudah benar-benar berubah. Mendengar tantangan itu, tentu saja Alex pun setuju. Bahkan ia juga menawarkan diri akan mengantarkan anak Ariati pergi ke sekolah setiap pagi. Namun dari kejauhan ternyata ada seseorang yang sedang memantau Alex. Kemudian Sin berpindah kepada Patir yang sedang berada di jalan. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobilnya karena ada penghalang jalan di sana. Mengetahui itu ia pun langsung berusaha untuk menyingkirkan penghalang itu. Namun tiba-tiba pria misterius muncul dari belakang dan langsung menembak Patir di sana hingga modar. Setelah pulang dari rumah Ariati, Alex pun kebingungan untuk mencari tempat tinggal karena kontrakan yang sebelumnya telah digerebek oleh polisi. Namun tiba-tiba ia menemukan sebuah rumah kosong yang telah disita. Mengetahui itu, Alex pun memutuskan untuk masuk dan tinggal sementara di rumah itu. Di tempat lain terlihat anggota geng kapak merah yang bernama Norman dan Rizal sedang menikmati acara tarian cewek di bar. Namun ternyata di bar itu juga ada si Toba dan kawan-kawannya. Lalu Toba menyuruh anak buahnya untuk membawakan cewek penari itu karena ia telah tertarik kepadanya. Namun cewek itu menolaknya karena bar ini akan segera tutup. Benar itu anak buah si Toba marah dan mencoba memaksa cewek itu. Sedangkan barulah kapak merah tidak terima kepada Toba and the gang yang telah merusuh di kawasan miliknya. Hingga akhirnya mereka pun saling todong senjata. Namun Toba memutuskan untuk mundur saja karena ia telah kalah jumlah dan akan mati sia-sia di tempat musuh. Lain kali kalau lu cari gara-gara, lu lihat dulu tempatnya di mana. Cabut. Saat akan pergi, tiba-tiba Norman menyinggung Toba dengan mengatakan kalau geng kapak merah akan segera membunuh si Patir. Mendengar itu tentu saja Toba marah dan terpancing. Namun salah satu anak buahnya mencoba menenangkan Toba dan mengajaknya untuk cabut dari tempat itu. Kau habisin lu semua. Kau perlu gue bikin bagus sih gagu. Keesokan harinya Alex pun terbangun dan ia langsung berlari dengan cepat ke rumah Ariati karena ia sudah berjanji akan mengantarkan Kayla ke sekolah. Lalu di tengah jalan ia melihat banyak polisi yang sedang mengevakuasi mayat si Patir yang telah dibunuh semalam. Namun di sini Alex mengacukannya karena ia tidak mengetahui bahwa mayat itu adalah Patir. Lalu Alex pun sampai ke rumah Ariati dan di sana ia langsung mengantarkan Kayla untuk pergi ke sekolah. Namun ketika di jalan Kayla merasa kesal kepada Alex karena jalannya terlalu cepat. Kemudian Sin berpindah kepada geng naga hitam yang sudah mengetahui kabar kalau Patir telah mati. Akibat hal itulah si Toba pun marah dan menuduh geng kapak merah sebagai pelakunya. Teringat perkataan Norman tadi malam.
Namun Ariel menahannya karena tidak ada barang bukti yang menunjukkan kalau pelakunya adalah geng Kapak Merah. Benar itu, Toba pun menjelaskan kejadian semalam kalau geng Kapak Merah telah mengancam akan membunuh si bisu. Lalu Toba juga bersikeras akan mengadakan pemakaman Patir secara besar-besaran. Namun Ariel melarangnya karena tindakan itu akan membuat geng Kapak Merah malah semakin polantong. Mendengar itu, Toba pun langsung menghajar Ariel karena ia selalu menentangnya sehingga terjadilah baku hantam di sana. Pasti kerjaan Kapak Merah. Kita harus bikin acara pemakaman besar-besaran. Buat hormatin Bos Patir. Enggak, gue gak setuju. Namun tiba-tiba anak buahnya Toba datang dan menyuruh mereka berhenti baku hantam. Karena Bos Delon telah menitipkan pesan untuk menyuruh mereka segera memakamkan si Patir secara sederhana saja. Akibat itulah si Toba pun hanya bisa mengalah dan langsung mengeremasi Patir karena itu adalah permintaan Patir ketika masih hidup. Kemudian saat selesai memakamkan si bisu, Bos Delon langsung mengumpulkan semua bardaknya dan menyuruh mereka untuk tidak cari masalah dulu dengan gangster lain setelah masalah si Patir ini selesai. Lalu di sana ternyata Bos Delon juga memilih Toba untuk menjaga wilayah yang telah dipegang oleh Patir sebelumnya. Bahkan ia juga menjelaskan kalau kematian Patir ini akan membuat geng Naga Hitam sedikit pincang. Maka dari itulah ia pun memerlukan sosok seperti Alex yang bisa membawa geng Naga Hitam untuk bangkit kembali. Kematian Patir adalah pukulan bagi kita semua. Soal wilayah, Toba yang gantiin Patir. Dan kita butuh orang seperti Alex buat gabung sama kita. Ketika Delon pergi, tiba-tiba ia memanggil Ariel dan menyuruhnya untuk membantu Toba dari balik layar karena ia masih belum percaya kepada Toba yang selalu gegabah dalam bertindak. Kemudian Sin berpindah kepada Alex yang sedang menunggu Kayla untuk pulang sekolah. Namun di sana ia merasa bosan dan memutuskan untuk pergi nguli dulu di pasar. Setelah itu, ia pun kembali lagi ke sekolah untuk menjemput Kayla. Namun tiba-tiba Toba and the Gang datang dan memaksa Alex untuk bergabung lagi dengan Naga Hitam. Mengetahui itu Alex pun tentu saja menolak dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Namun Toba tidak terima sehingga terjadilah baku hantam lagi di sana. Apa kabar, Lex? Pergi, satu bacot le. Di awal pertarungan Alex bisa mengatasi mereka semua karena ia sudah pro player. Namun tiba-tiba Kayla datang dan memanggil Alex sehingga pandangan Alex pun menjadi kacau dan pada akhirnya ia pun habis ditenggelam di sana oleh Toba and the Gang. Di tempat lain Ariel dan anak buahnya sedang bertransaksi narkoboy dengan konsumennya. Namun tiba-tiba seorang bapak-bapak yang bernama Yana menghampirinya dan menyebut nama Ariel sebagai Bara. Di sini kita ketahui kalau Bara ini merupakan adiknya Ale pada zaman dulu. Lalu Ariel menjawab kalau si bapak mungkin salah orang. Namun si Yana terus bersikeras dan meyakini kalau Ariel ini adalah Bara. Lalu Yana mengatakan kalau Bara kini telah sombong, bahkan ia juga bersyukur karena kakaknya telah meninggal. Mendengar hal itu Ariel pun marah dan langsung mengancam Yana. Bara ya? Maaf. Kembali lagi kepada Alex yang sedang berusaha meyakini Ariati kalau geng Naga Hitam telah memaksanya untuk bergabung, namun ia terlalu menolak. Namun Ariati tidak mempercaya dan mengatakan kalau Kayla menjadi ketakutan ketika melihat kejadian itu. Setelah beberapa jam kemudian, ternyata Alex masih berada di sana karena ingin menjelaskan semuanya. Mengetahui itu, Kayla pun merasa kasihan dan menanyakan apa hubungan ibunya dengan Alex. Karena Alex selalu peduli kepada mereka. Namun Ariati tidak menjawabnya. Kemudian Sin berpindah kepada Bos Delon yang tiba-tiba mendengar kabar kalau geng Kapak Merah telah memberikan karangan bunga atas kematian Patir. Mengetahui itu, Delon pun langsung menelpon pimpinannya Kapak Merah yang bernama Silas, karena ia curiga Kapak Merah adalah pelakunya. Namun Silas dengan santuinya mengatakan kalau mereka juga memiliki seorang mata-mata untuk mengintai mereka. Lalu Silas mengajak Delon ketemuan untuk membahas soal Patir agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Kapak Merah dengan Naga Hitam. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Lalu Silas mengatakan kalau geng Kapak Merah tidak mempunyai hubungan apapun dengan kematian Patir. Mendengar itu, Delon pun percaya saja dan langsung membahas soal wilayah yang ditinggalkan oleh Patir. Lalu Silas mengatakan kalau ia akan memberikan bantuan untuk menjaga wilayah Patir sebelum Naga Hitam pulih. Namun imbalannya geng Kapak Merah harus mendapatkan 60% dan akan menyetorkan kepada Naga Hitam sebanyak 30% saja. Benar itu, Delon pun menolak karena ia akan setuju jika hasilnya dibagi rata yaitu 50-50%.
Silakan jaga wilayahnya naga hitam sampai ke respon baik 50%. Itu. Yuk. Hingga akhirnya mereka pun bersepakat untuk membagi hasil secara rata. Namun si Toba langsung menanyakan dengan keputusan Delon yang tiba-tiba memberikan kapak merah untuk mengurusi wilayahnya Patir. Mendengar itu Delon menjawab kalau kematian Patir telah membuat King Naga Hitam menjadi pincang. Maka dari itulah ia pun memberikan King kapak merah untuk mengurusi wilayah itu sementara waktu. Namun berbeda dengan Norman yang langsung membujuk Silas untuk membantai mereka saja. Namun Silas menolaknya karena ia mempunyai rencana lain. Terus kita habis dulu. Keesokan harinya Alex menemui Kayla dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Mendengar itu Kayla pun memaafkannya. Bahkan ia juga memberikan nasihat kepada Alex untuk tidak baku hantam terus karena malu sama umur. Lalu di tempat lain terlihat si Tobat telah selesai bertransaksi narkoboy dengan 2 pembeli. Tidak lama kemudian Tobat tidak sengaja melihat Norman and the gang datang dan langsung mengejar 2 konsumennya itu. Mengetahui itu Tobat pun langsung membuntuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya 2 konsumen itu pun tertangkap oleh Norman. Di sini mereka berdua meminta maaf kepada Norman karena telah memberi narkoboy kepada orang lain. Namun Norman yang sudah terlanjur marah tentu saja langsung mengeksekusi mereka berdua dengan cara ditembak dan dicolok matanya menggunakan obeng. Mantap. Mengetahui kejadian itu, si Toba pun panik dan tidak sengaja menyenggol kaleng di sana sehingga membuat Norman curiga. Lalu Toba menyiapkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba si Ariel datang untuk membantunya dengan cara mengalihkan pandangan mereka. Ketika di jalan Toba menceritakan kalau ia curiga kalau kapak merah ingin mengambil alih wilayahnya Patir. Mendengar itu Ariel pun membantahnya karena ia lebih merasa curiga kepada Alex sebagai pelaku pembunuhnya Patir. Karena semenjak Alex bebas dari penjara tiba-tiba beberapa anggota geng Naga Hitam banyak yang terbunuh. Mendengar itu si Toba pun langsung percaya saja sehingga ia pun langsung menyiapkan pasukannya untuk menyerang Alex. Kemudian Sin berpindah lagi kepada Alex, terlihat di sana Ariati kesusahan untuk membuka kunci pintu. Mengetahui itu Alex pun dengan cepat langsung menolong Ariati. Bahkan ia juga memperbaiki kunci rumah itu agar tidak selek lagi. Akibat kejadian itu, Kayla pun menjadi semakin dekat dengan Alex. Bahkan ia juga berniat ingin mengajak Alex untuk ikut jalan-jalan malam ke taman bersama ibunya. Kemudian malam harinya Toba menelpon Bos Delon dan memberitahukan kalau geng kapak merah telah mengambil alih wilayah mereka secara perlahan-lahan. Mendengar itu Delon tidak langsung percaya karena tidak ada barang bukti. Kembali lagi kepada Alex yang sedang bersiap-siap untuk jalan-jalan bersama Ariati. Saat Alex pergi, tiba-tiba si Toba datang dan masuk ke rumah Alex karena ingin menggeledahnya untuk mencari barang bukti kalau Alex ini adalah pembunuhnya Patir. Kembali lagi kepada Alex yang sedang bersenang-senang bersama Kayla dan Ariati. Bahkan Alex juga bahagia karena bisa menikmati minuman boba yang belum pernah ia rasakan karena semenjak di penjara minumannya hanya ciu saja. Setelah itu Ariati mengajak Alex dan Kayla untuk membeli makanan. Di tempat lain si Toba masih menggeledah rumahnya Alex. Namun sayang ia tidak menemukan apapun di sana. Mengetahui itu Toba pun memutuskan untuk pergi saja dari sana. Namun dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk tetap diam di sana dan mengintai Alex. Kembali lagi kepada Alex yang sedang menceritakan tentang pacarnya kepada Kayla. Mendengar itu Ariati pun langsung suraseri si Gasero karena orang yang sedang Alex ceritakan adalah dirinya. Namun Kayla tidak menyadari dan berharap agar Alex bisa bertemu dengan pacarnya itu. Kemudian Sin berpindah kepada Yana yang baru saja pulang dari bekerja. Namun tiba-tiba si pria misterius mengikutinya dari belakang. Bahkan ia juga membunuh Yana di saat berada di dalam mobil. Setelah selesai dari sana, pria misterius itu langsung bergegas pergi ke rumahnya Alex. Bahkan di sana juga ia membunuh anak buahnya si Toba yang masih stay di sana untuk mengintai Alex. Kemudian Sin berpindah kepada Alex yang sedang menghampiri Toba karena si Toba terus memanggilnya. Mengetahui itu Alex pun menyuruhnya untuk pergi. Namun si Toba langsung mengancam akan membunuh Kayla dan Ariati jika Alex terbukti benar telah membunuh Patir. Wah, ada urusan sama lu. Tai lu. Benar itu Alex pun marah dan langsung menghajar mereka semua. Dan seperti biasa Alex berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudahnya. Namun sayangnya kejadian itu dilihat lagi oleh Ariati sehingga Ariati pun balik lagi kepada Alex.
Kemudian Alex pun pulang ke rumah, namun dia langsung terkejut ketika melihat ada seorang mayat di kursinya. Lalu Alex yang tidak tahu apapun tentu saja mempertanyakan apa yang telah terjadi. Dan tidak lama kemudian, Toba and the Gang pun datang ke sana. Yang ternyata pria misterius tadi telah menjebak Alex untuk dijadikan tersangka. Mengetahui itu, Alex pun langsung bergegas untuk menyembunyikan mayat itu agar tidak diketahui oleh Toba. Lalu Toba pun masuk dan ia langsung menanyakan tentang anak buahnya. Dari itu Alex pun terpaksa berbohong kalau ia tidak tahu dan di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu si Toba pun menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dan ternyata mereka tidak menemukan apapun di sana. Mengetahui itu Toba pun turun tangan untuk mencari di sana. Namun Alex tiba-tiba menemukan HP milik anak buah Toba itu. Dengan cepat ia pun langsung melemparkannya keluar secara diam-diam agar Toba tidak mencurigainya. Pasti lupa. Kenapa? Kesepian. Lu curiga orang yang salah. Tidak lama kemudian datanglah bapak-bapak ronda yang langsung menciduk Toba and the Gang di sana. Mengetahui itu Toba pun memutuskan untuk kabur karena takut ditenggelam oleh massa. Kemudian Alex pun memutuskan untuk membuang mayat itu karena takut dipitang oleh Toba sebagai pembunuh dari anak buahnya. Ketika di perjalanan ke sungai, Alex pun langsung teringat dengan janjinya kepada Ariati kalau ia akan insaf. Namun di sini Alex menyadari kalau tobat itu sangat susah karena banyak sekali orang-orang yang mau mengganggunya. Lalu Alex pun terkejut karena seseorang memanggil namanya. Namun ternyata orang itu hanya ingin menitipkan sampah kepada Alex. Setelah itu Alex pun sampai ke jembatan dan di sana ia langsung membuang mayat itu secara diam-diam. Kemudian Sin berpindah ke markasnya Kapak Merah. Di sana Rizal baru saja mengecek narkoboy yang akan dijual oleh Norman. Lalu Rizal menyarankan Norman untuk ikut bertransaksi supaya lancar jaya dan jangan anak buahnya saja yang bertindak. Mendengar itu Norman pun malah marah-marah karena ia tidak mau diatur oleh Ledger yang markasnya sama di Kapak Merah. Anjing, lu denger ya? Gak usah ngatur gue. Gimana gue ngejalanin daerah gue sendiri? Setelah itu seorang pria bernama Bulldog datang dan memberitahu Rizal kalau transaksi narkoba ini akan lancar. Besokan harinya terlihat Ariati sedang mengantarkan Kayla pergi ke sekolah menggunakan angkot. Namun tiba-tiba mereka berpapasan dengan Alex yang sedang menuju ke rumahnya Ariati. Melihat itu Kayla pun teringat kalau Alex akan menjemputnya dan mengantarkannya ke sekolah. Namun Ariati tidak memperdulikannya karena ia masih marah kepada Alex. Kemudian Sin berpindah kepada Toba yang sedang memberitahu Bos Delon kalau geng Kapak Merah sangat sadis dan telah membunuh seorang pembeli hingga mokat. Bahkan ia juga menceritakan kalau ia sendiri juga hampir mati jika tidak ditolong oleh Ariel. Mendengar itu Bos Delon pun menyuruh Toba supaya bisa sadis juga seperti mereka dan harus membantai seorang pembeli jika mereka bertransaksi dengan orang lain di wilayahnya. Mana saya ngintai Norman, Bos? Dia orang yang sangat beringas. Di tempat lain, Alex sampai ke rumah Ariati. Di sana ia menganggap kalau Ariati masih marah kepadanya. Namun tiba-tiba Ariati datang dan langsung mengacuhkan Alex. Lalu Ariati mencoba membuka pintu rumahnya yang ternyata selek lagi. Mengetahui itu Alex pun langsung mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hatinya Ariati lagi. Saat berhasil dibuka, ternyata Ariati langsung luluh dan mengajak Alex untuk ikut ke acara perpisahan sekolahnya Kayla. Di tempat lain, seorang pemulung tidak sengaja menemukan mayat anak buahnya si Toba. Kemudian Sin berpindah kepada Bulldog yang sedang bertransaksi narkoboy dengan konsumennya yang bernama Asep dan Dahlan. Namun ternyata Asep dan Dahlan ingin membunuh si Bulldog supaya barang itu gratis. Tapi untungnya si Bulldog ini jagoan dan berhasil kabur dari mereka. Lalu Asep terus mengejar Bulldog hingga ke pasar. Namun saat akan tertangkap tiba-tiba Alex menyelamatkan si Bulldog ini dengan cara menikunya. Melihat itu Asep pun takut dan memutuskan untuk pergi. Di sisi lain ternyata dua pemulung tadi telah melaporkan mayat itu kepada geng Naga Hitam. Saat melihat bekas luka-luka mayatnya, tiba-tiba si Toba teringat dengan pukulan si Alex. Di mana si Alex ini jika baku hantam selalu menggunakan skill tinjunya. Mengetahui itu, ia pun marah dan menuduh Alex sebagai pelakunya. Namun Ariel mengatakan kalau itu adalah dugaannya saja dan belum tentu Alex sebagai pelaku sebenarnya. Tapi si Toba yang sudah terlanjur marah langsung bergegas mencari Alex karena ingin membunuhnya. Siapa orang yang gak berantemnya sama mencet beresnya?
Something. Di sisi lain ternyata si Bulldog terus mengikuti Alex. Mengetahui itu Alex pun menanyakan mengapa Bulldog terus mengikutinya. Lalu ia mengatakan kalau ia hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari maut. Namun Alex langsung menyuruhnya untuk pergi saja karena ia merasa tidak menyelamatkannya. Kemudian Alex pun sampai ke rumahnya Ariati. Namun di sana ternyata ada seseorang pria yang ingin PDKT dengan Ariati. Mengetahui itu tentu saja Alex cemburu dan langsung menyinggung pria itu supaya pergi dari sana. Dari kejauhan ternyata si Bulldog masih mengikuti Alex. Kemudian Sim berpindah kepada Bos Delon yang sedang ngobrol santuy dengan Ariel. Lalu Bos Delon mengatakan kalau ia ragu tentang keputusannya untuk menjadikan si Toba sebagai pengganti Patir. Dan malah ingin menjadikan Ariel sebagai penggantinya saja. Mendengar itu Ariel pun langsung mengatakan kalau dirinya masih baru di Naga Hitam dan masih berbeda dengan Toba yang sudah senior di Naga Hitam. Namun Bos Delon mengatakan kalau ia tidak pernah membedakan orang baru dan senior karena menurutnya siapa yang terbaik maka dialah yang pantas. Gua gak pernah membedain orang lama sama orang baru sih. Gua kurang yakin sama kerja Toba. Menurut lu Toba nih man? Lalu Bos Delon menyuruh Ariel untuk mengawasi geng Kapak Merah yang sedang bertugas di daerahnya Patir saat ini. Mendengar itu Ariel pun langsung bergegas pergi. Kemudian Sim berpindah kepada Norman yang sedang marah-marah karena salah satu anak buahnya telah mati dan jika Basilas tahu maka ia akan dimarahinya. Mendengar itu Rizal pun mengatakan kalau ia sebelumnya telah memberitahukannya, namun Norman malah marah-marah dan tidak terima nasihat olehnya. Mati gue kalau gini caranya. Lu cari tahu siapa yang berani gini kita. Nggak usah gue campur urusan. Lu nggak sangat atur gue. Setelah Norman pergi, tiba-tiba Bulldog datang dan memberitahu kalau ia telah diselamatkan oleh Alex. Mendengar itu Rizal pun berterima kasih karena Bulldog telah memberikan informasi yang penting. Kemudian Norman mendapatkan informasi tentang keberadaannya si Asep yang telah membunuh anak buahnya kemarin. Mengetahui itu Norman pun langsung bergegas pergi ke sana karena ingin balas dendam. Di sisi lain Asep menelpon Dahlan dan menyuruhnya untuk kabur karena bahaya. Tidak lama kemudian datanglah Norman and the gang yang langsung menyiapkan senjatanya untuk membantai mereka. Sedangkan dari kejauhan, Ariel terus membututi mereka. Kemudian si Asep datang ke markasnya dan di sana ia langsung menyuruh bardaknya untuk segera kabur dari tempat itu. Namun sayangnya mereka terlambat karena Norman and the gang sudah berhasil mengepung mereka sehingga terjadilah pembantaian sadis di sana. Kali kalau cari masalah sama orang, lihat dua orang siapa. Ariel yang melihat itu merasa terkejut karena geng Kapak Merah sangat beringas. Kemudian Sim berpindah kepada Kayla yang tiba-tiba diajak ngobrol oleh Toba. Alex yang mengetahui itu tentu saja langsung membawa Toba dan mengancamnya untuk tidak menyentuh Kayla jika ingin hidup. Setelah pulang sekolah, Kayla langsung mengadu kepada ibunya kalau seseorang dari Naga Hitam ingin menculiknya tadi. Mengetahui itu Ariati pun marah-marah lagi kepada Alex. Lalu Alex yang jengkel memutuskan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Bulldog menghampiri dan mengatakan kalau bosnya ingin ngobrol dengan Alex. Bangsat, gua mau ikut cabut urusan kan. Namun Alex langsung menolaknya karena ia sudah tidak mau lagi terjebak di dunia pergangsteran. Lalu dari kejauhan ternyata Ariel melihat mereka sehingga ia pun langsung melaporkannya kepada Toba kalau Alex telah ketemuan dengan Bos Silas. Mengetahui itu si Toba pun semakin marah dan menganggap Alex telah bekerja sama dengan Kapak Merah. Lalu Toba pun pergi ke rumah Ariati karena ingin menemui Alex di sana. Namun Ariati yang curiga langsung mengatakan kalau ini bukanlah rumah Alex. Setelah itu Ariati pun masuk kembali ke rumah dan langsung menutup semua jendela. Namun tiba-tiba Toba pergi karena ia mendapatkan informasi kalau si Alex telah ditemukan keberadaannya. Kemudian Ariati pun mengajak Kayla untuk pergi. Namun di tengah-tengah jalan tiba-tiba Norman menghampiri dan menyuruh Ariati untuk masuk ke dalam mobil. Di sini Ariati pun terpaksa harus masuk karena Norman telah mengancamnya dengan pistol. Kemudian Sin berpindah kepada Alex yang sedang makan bakso di pinggir jalan. Namun tiba-tiba Toba and the gang datang dan langsung menyerangnya. Terlihat Alex yang jago tentu saja bisa mengatasi mereka semua meskipun solo. Namun di tengah pertarungan, Ariel datang dan langsung memarahi Toba telah berpindah ke Gabah. Bahkan Ariel juga mengatakan kalau Toba telah salah sangka kepada Alex, yang belum tentu menjadi pelaku atas tewasnya anggota mereka. Mendengar itu si Toba pun langsung malu dan langsung menyuruh pasukannya untuk pergi. Begitu juga dengan Alex yang langsung pergi dari sana sambil mengucapkan terima kasih kepada Ariel.
Jangan ambil tindakan sendiri. Terima kasih. Di sisi lain, Ariati dibawa ke markas geng Kapak Merah. Lalu Rizal meminta Ariati untuk membujuk Alex supaya mau bergabung dengan Kapak Merah. Dan imbalannya geng Kapak Merah akan memberikan sebuah kehidupan yang mewah untuk Ariati. Namun Ariati langsung menolaknya dan pergi dari sana. Kembali lagi kepada Alex yang sedang duduk di pinggir jalan. Namun tiba-tiba Bulldog datang dan memberitahu kalau Ariati dan Kayla sedang berada di markasnya Kapak Merah. Mengetahui itu si Alex pun langsung marah dan langsung menjewang Bulldog untuk membawanya ke Kapak Merah. Lalu Norman pun muncul dan memberitahu kalau Ariati dan Kayla sudah kembali lagi pulang ke rumahnya. Mendengar itu Alex pun menyuruh Norman untuk tidak melibatkan Ariati jika mau berurusan dengannya. Tidak lama kemudian Rizal datang dan memberitahu kalau mereka hanya ingin menawari Alex untuk bergabung dengan Kapak Merah saja. Namun Alex langsung menolaknya karena ia tidak mau lagi menjadi gangster. Mendengar itu mereka pun hanya bisa menerimanya saja. Namun mereka mengancam akan membunuh Ariati jika Alex ketahuan bergabung kembali dengan Naga Hitam. Mister udah gue balikin. Bener, gua acak-acak nih tempat. Jangan sampai gua ketemu di Naga Hitam. Aja gua. Di tempat lain, Bos Delon sedang memarahi Setoba karena telah bertindak gegabah untuk menyerang Alex. Mengetahui itu, Delon pun menyuruh Toba untuk meniru gayanya Ariel yang selalu berpikir dulu dalam bertindak. Setelah pulang dari markas geng Kapak Merah, Alex pun langsung menyusul Ariati. Namun tiba-tiba ia terkejut karena melihat seorang pria berjaket hoodie sedang mengikuti Ariati dari belakang. Mengetahui itu, Alex pun langsung mendorong orang itu, lalu menyuruh Ariati untuk segera pulang. Namun ternyata orang itu adalah Bonnie, orang yang sedang PDKT dengan Ariati. Bonnie pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk berpura-pura kesakitan, sehingga ia berhasil mendapatkan perhatian dari Ariati. Lalu Bonnie pun dibawa ke rumahnya Ariati. Di sana Bonnie malah lebih ngelunjak dan berpura-pura kesakitan, dan seolah-olah ia perlu ke rumah sakit. Alex yang melihat itu tentu saja marah dan semakin cemburu. Dengan nada ngebentak, Alex pun mengajak Bonnie ke rumah sakit untuk diobati di sana. Melihat itu, Bonnie pun langsung ketakutan dan berpamitan kepada Ariati karena ingin pulang. Setelah orang itu pergi, Ariati kembali memarahi Alex karena ternyata Ariati tahu kalau sebelumnya Alex telah pergi ke markas geng Kapak Merah dan menyangka Alex telah bergabung dan menjadi gangster lagi. Mendengar itu, Alex pun menjelaskan jika itu bukan kemauannya, namun para gangster itulah yang memaksanya untuk bergabung kembali, walaupun ia sudah menolaknya. Tapi apapun alasannya, Ariati tetap marah kepada Alex karena membuat mereka terlibat lagi dengan para mafia dan gangster. Perailat. Heran deh, kenapa semua orang pengen kamu gabung sama mereka? Melihat itu, Alex pun sedih karena Ariati tidak percaya kepadanya. Namun ia yang baik memutuskan untuk berdiam diri dan menjaga rumahnya Ariati karena takut geng Kapak Merah datang lagi ke sana. Di tengah malam, Kayla terbangun karena ingin minum. Lalu ia tidak sengaja melihat Alex yang masih berjaga di luar rumahnya. Mengetahui itu, Kayla merasa kasihan dan akhirnya ia pun membuatkan teh hangat untuk Alex. Setelah itu, Kayla kembali masuk karena ingin melanjutkan lagi tidurnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lalu terlihat Bos Delon dan beberapa anak buahnya sedang pergi ke sebuah tempat. Namun tiba-tiba dari belakang ada seorang pria bertopi yang langsung mencuri narkoboy dari mereka. Mengetahui itu tentu saja Toba and the Gang langsung mengejarnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Tidak! Namun tanpa Toba sadari ia telah meninggalkan Bos Delon sendirian dengan salah satu anak buahnya saja. Dan beda saja tidak lama kemudian muncullah si orang misterius itu dan berniat ingin menyerang Bos Delon. Dan dengan mudahnya orang itu menghabisi anak buah Toba yang menjaga Bos Delon dengan satu behabekan saja. Bersamaan dengan itu Toba and the Gang masih mengejar orang itu. Hingga akhirnya orang itu pun terkepung dan memutuskan untuk kabur. Dan langsung melemparkan koper itu agar ia tidak dikejar lagi oleh mereka. Lalu Toba pun menyadari kalau semua itu hanyalah jebakan untuk membuat Bos Delon sendirian. Mengetahui itu ia pun dengan cepatnya langsung berlari untuk menyelamatkan Bos Delon. Paling dah buhat topeng lo anjing. Namun untungnya Toba datang dengan tepat waktu, sehingga pria misterius itu pun kabur dari sana karena kalah jumlah. Lalu Delon memarahi Toba karena telah meninggalkannya sendirian dan mudah dibunuhi oleh penjahat kecil. Lalu keluarlah kata-kata bijak dari Bos Delon. Penjar bangsa satu semua harus cabut. Lalu apa tuh nih? Tolong. Masuk, tolong. Kemudian Sin berpindah kepada Kayla yang sedang diantar Bonnie untuk pergi ke sekolah. Ketika di perjalanan mereka pun berpapasan dengan Alex. Namun Alex yang melihat itu hanya terdiam saja.
Setelah itu ia dihampiri oleh Bos Delon. Di sana Bos Delon seperti biasa ingin mengajak Alex untuk bergabung dengan naga hitam yang masih kekurangan personil terkuat seperti Alex. Bahkan Bos Delon juga mengatakan kalau mereka akan berperang dengan geng kapak merah. Akibat itulah Bos Delon pun menyuruh Alex untuk bergabung sebagai tanda balas budinya kepada naga hitam yang telah menjaga Ariati selama ini. Lalu di sini Alex pun menjawab, "Lu tahu apa soal Ariati?" Dari sinilah terungkap fakta kalau si Bonnie ternyata adalah orang bayaran naga hitam yang ditugaskan untuk menjaga Ariati dan menemani Kayla untuk pergi ke sekolah. Setelah menceritakan kebenaran itu, Bos Delon pun langsung pergi dari sana. Kemudian di base camp naga hitam, si Toba marah-marah kepada Ariel karena telah membubarkan pasukannya untuk berjaga di depan markas. Dan hal itu hampir membuat Bos Delon mati. Namun Bos Delon yang benar itu malah balik memarahi Toba karena kejadian kemarin adalah salahnya. Di tempat lain, Bonnie mengajak Ariati dan Kayla untuk makan siang bersamanya. Namun tidak lama kemudian datanglah Alex yang langsung mengajak Ariati untuk ngobrol berdua. Lalu Alex menyarankan Ariati untuk berhati-hati dan waspada kepada Bonnie karena ia tahu kalau Bonnie adalah suruhan naga hitam. Namun Ariati malah menolak dan membela si Bonnie karena ia masih belum menyadari kalau si Bonnie ini adalah suruhan naga hitam. Setelah itu Alex pun pergi ke pasar untuk memberikan Kayla baju baru. Namun sayangnya harganya yang mahal dan uangnya juga masih belum cukup untuk membelinya. Mengerti itu Alex pun memutuskan untuk menjual jaket lepisnya itu. Saat bernego-nego soal harga jaketnya ternyata hanya laku dengan harga 40.000 saja. Kemudian Shin berpindah kepada dua anak buah Toba yang sedang ngegibah tentang geng kapak merah yang perlahan-lahan mulai menguasai wilayahnya Patir. Mengetahui itu mereka pun kesal karena Ariel dan Bos Delon malah melarang mereka untuk menyerang geng kapak merah. Bahkan mereka juga mengatakan kalau Bos Delon lebih percaya kepada Ariel dibandingkan dengan Bos Toba. Tidak lama kemudian Toba pun datang dan tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Mengetahui itu tentu saja Toba marah-marah dan langsung menyuruh mereka berdua untuk segera mengumpulkan pasukan. Karena Toba berencana ingin menyerang geng kapak merah tanpa sepengetahuannya Bos Delon. Jenazah kapak merah. Kemudian Shin berpindah kepada Dodo yang merupakan konsumen langganannya Toba untuk membeli narkoboy. Namun saat sampai di sana si Dodo terkejut karena melihat orang yang datang bukanlah Toba melainkan anggota geng kapak merah. Mengetahui itu mereka pun menjelaskan kalau wilayah ini sudah dipegang oleh geng kapak merah. Maka dari itulah mereka pun menyarankan Dodo untuk membeli narkoboy kepadanya. Tidak lama kemudian datanglah Toba bersama pasukannya yang langsung menyerang mereka berdua. Lalu Norman yang mengetahui kabar itu tentu saja marah-marah karena naga hitam telah menyerang anak buahnya. Mengetahui itu Norman pun langsung menyuruh Bulldog untuk mengumpulkan pasukannya. Karena ia ingin melakukan penyerangan balik kepada geng naga hitam. Sedangkan di sisi lain Ariel memberitahu Bos Delon kalau si Toba telah menyerang kapak merah dan bertindak sendiri. Benar itu jelas Bos Delon pun sangat marah sehingga ia pun menugaskan Ariel untuk balik lagi ke wilayah dan berjaga di sana. Lalu Bos Delon pun mendapatkan telepon dari Bos Silas yang mengancam akan menghancurkan naga hitam karena telah melanggar perjanjian. Naga hitam sudah melanggar perjanjian. Bos Delon yang mendapatkan ancaman itu hanya terdiam saja. Bersamaan dengan itu, Toba bersama pasukannya yang telah selesai membantai geng kapak merah, tidak lama kemudian Norman dan the geng datang karena ingin balas dendam kepadanya. Siap. Toba yang melihat itu tentu saja panik dan memutuskan untuk kabur karena ia kalah jumlah. Norman yang melihat itu tentu saja tidak mau melepaskannya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana. Di tengah perjalanan tiba-tiba Toba tidak sengaja bertemu dengan Alex yang sedang mengangkat barang pelanggannya. Mengetahui itu Toba pun meminta tolong kepada Alex supaya membantunya dari kejaran kapak merah. Namun Alex menolaknya karena ia tidak ingin terlibat lagi dengan mereka. Benar itu Toba pun langsung kabur lagi. Namun tiba-tiba Alex merasa kasihan kepada Toba sehingga ia pun langsung menolongnya dengan cara menutup jalan supaya geng kapak merah mengira kalau jalan itu adalah buntu. Dan benar saja hal itu membuat Norman bersama pasukannya langsung kehilangan jejaknya Toba. Lalu Norman menyuruh pasukannya untuk berpencar mencari Toba. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan si Toba. Namun untungnya Toba bertemu dengan Ariel yang sedang berjaga di area wilayahnya Patir. Akibat itulah Toba pun kembali peperantangan lagi. Lalu Ariel pun menghampiri mereka dan menjelaskan kalau naga hitam tidak ada kaitannya dengan penyerangan tadi. Karena insiden tadi hanyalah ulah si Toba saja yang mau jadi sok-sokan jagoan.
Bro Norman. Namun Norman yang benar itu tidak memperdulikannya dan ia malah bersiap-siap untuk menyerang mereka. Saat akan tawuran, tiba-tiba saja Bos Silas menelpon Norman dan menyuruhnya untuk kembali ke markas dengan alasan geng naga hitam telah membuat kesepakatan baru dengannya. Dan ternyata kesepakatan itu berisi genjatan senjata lagi dengan syarat naga hitam harus memberikan sebagian wilayahnya Patir. Dengan rasa kesal, Norman pun mengajak semua anak buahnya untuk pergi dari sana. Menurut gue lu semua sama aja. Kamu tuh. Setelah mereka pergi, Ariel berkata kepada Toba untuk berhati-hati karena serangan yang telah Toba lakukan tentu saja itu akan membuat geng Kapal Merah datang kembali untuk melakukan balas dendam. Kemudian saat di markas, Bos Delon langsung memarahi si Toba yang telah melakukan penyerangan tanpa sepengetahuannya. Bahkan Bung Delon juga memberitahu kalau dia telah melakukan genjatan senjata yang membuat Naga Hitam harus kehilangan sebagian wilayah lagi karena ulahnya si Toba. Lalu Bos Delon juga menyuruh Toba untuk bersiap-siap baku hantam dengan Norman karena ia sudah bersepakat dengan Silas untuk mengadakan pertarungan ini supaya tidak jadi pertumpahan darah yang sangat besar. Harus ngomong bahasa lagi gue sama lo. Dan lo akanmu membahayakan dan udah bikin rugi kita semua. Lo siap-siap. Kemudian Sin berpindah kepada Alex yang sedang pergi ke rumahnya Haryati. Namun saat di perjalanan, ia tidak sengaja bertemu dengan Bonnie lagi. Mengetahui itu, Alex pun langsung memarahinya karena ia sudah tidak tahan lagi menahan amarahnya. Bahkan Alex juga menyuruh Bonnie untuk tidak menemui Haryati lagi karena ia tidak mau berhutang budi kepada Naga Hitam. Karena ia tahu kalau Bonnie adalah suruhan Naga Hitam. Mendengar itu, Bonnie pun hanya bisa terdiam. Singkat cerita, sampailah Alex ke rumah Haryati. Di sana ia pun membawa Kayla baju baru dan juga sepatu dari Bonnie. Lalu Alex mengatakan kalau Bonnie telah menitipkan sepatu itu kepadanya karena ia akan pindah kerja keluar kota. Mendengar itu, Haryati merasa curiga kalau Alex telah berbuat jahat kepada Bonnie. Namun saat akan menjelaskannya, tiba-tiba Alex terkejut karena melihat Toba datang ke sana. Mengetahui itu, ia pun langsung menghampiri dan memaksa si Toba untuk segera pergi. Namun Toba langsung menjelaskan kalau ia menawari Alex sebuah pekerjaan yang halal. Dan hal itu Toba lakukan sebagai bukti terima kasihnya kepada Alex yang telah menolongnya kemarin dari kejaran Norman. Benar itu awalnya Alex ragu kepada Toba. Namun Toba langsung meyakinkannya sambil menunjukkan pekerjaan itu. Hingga pada akhirnya Alex pun menerima tawaran pekerjaan yang halal itu. Kemudian malam harinya terlihat Toba dan Norman akan baku hantam secara 1 lawan 1. Bahkan mereka berdua juga diikat dan disiapkan sebuah pisau di bawah. Lalu terjadilah pertarungan itu. Terlihat di awal pertarungan itu sangat sengit karena sama-sama kuat. Namun di tengah pertarungan si Toba berhasil membuat Norman terpojok. Bahkan ia juga hampir membunuhnya dengan pisau jika Bos Delon tidak menyuruhnya berhenti. Play! Dengan pertarungan ini, maka hasilnya Toba yang memenangkan pertarungan itu. Di sisi lain, Alex pergi ke Janai untuk mengambil pekerjaannya yang diberi oleh Toba sebagai supir paket. Namun tanpa Alex sadari ternyata paket-paket yang sedang ia bawa adalah narkoboy. Awalnya Alex sempat curiga dan menanyakan paket apa yang akan ia kirimkan. Namun mereka menjawab kalau barang itu adalah sepatu. Benar itu, Alex pun percaya dan langsung bergegas pergi. Di tempat lain, Norman merasa kesal karena ia telah kalah dengan Toba. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya menembak Norman dari belakang hingga mokad. Lalu HP Norman berbunyi karena si pria misterius menelponnya dan memberitahu kalau Alex sedang mengantarkan bertonton narkoboy. Mengetahui itu, mereka pun langsung menelpon Rizal untuk memberitahunya. Begitu juga dengan Rizal yang langsung melaporkannya kepada Bos Silas. Lalu Bos Silas menyuruh mereka untuk mencegat Alex dan membunuhnya. Benar itu, mereka pun langsung beraksi. Sedangkan Alex yang sedang bertugas untuk mengantarkan paket, tiba-tiba ia tidak sengaja melihat motor diguling. Mengetahui itu, Alex pun turun karena ingin memeriksanya. Namun tiba-tiba pria itu langsung menyerang Alex. Tetapi Alex yang pro langsung membalikan serangannya itu. Di tengah-tengah baku hantam, tiba-tiba Bulldog datang dari belakang sambil menodongkan pistolnya kepada Alex. Namun Alex yang jago bisa dengan mudah merebut kembali pistol itu. Bahkan ia juga tidak sengaja membunuh si Bulldog di sana karena refleks. Hingga akhirnya Bulldog pun mokad di sana. Melihat itu, semua balad-balad Bulldog ketakutan dan langsung kabur dari sana. Kemudian Sin berpindah kepada Bos Delon yang sedang ulang-ulang sambil sebat santuy. Namun tiba-tiba Bos Silas menelpon dan mengancam akan membantai semua geng naga hitam hingga ke akar-akarnya.
Dan hal itu disebabkan karena Alex telah membunuh Bulldog yang merupakan anak buahnya Bos Silas. Lalu kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang selalu memakai topeng, yang ternyata ia adalah Ariel alias Bara. Dan disitulah terungkap fakta kalau Ariel ini adalah Bara yang merupakan adiknya Ale. Bahkan ternyata Bara berpura-pura menjadi Ariel, supaya bisa membalaskan kematian ibunya dan kedua kakaknya yang telah dibunuh oleh geng naga hitam. Balik lagi kepada Alex yang penasaran dengan paket yang dibawa itu apa, karena geng kapak merah sampai nekat mencegat dan ingin membegalnya. Lalu dia pun mengecek isi paket itu secara keseluruhan. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat paket itu berisi banyak narkoba yang ditindih oleh sepatu. Alex pun sangat marah kepada Toba yang telah membohonginya dan hampir membuat nyawanya melayang. Lalu scene berganti kepada Rijal yang sedang memarahi anak buahnya karena telah gagal membegal Alex untuk mencuri paket narkoba itu. Lalu anak buahnya pun memberitahu kalau Bulldog telah tewas karena tertembak. Mendengar hal itu membuat Rizal tambah marah lagi. Ditambah lagi, ia juga menduga kalau Alex telah bergabung dengan geng naga hitam. Karena Alex yang mau mengantarkan paket itu. Tak ingin kekuatan naga hitam semakin kuat, Rizal menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pasukan segera. Karena dia ingin menyerang naga hitam. Keesokan harinya Bos Delon memarahi Toba karena telah bertindak sendiri dengan membohongi Alex untuk mengantarkan Alpha ke konsumennya. Akibat kejadian itu membuat naga hitam harus rugi besar karena paket itu yang tidak sampai. Karena si Toba yang terlalu bertindak sendiri dan merugikan geng naga hitam. Bos Delon pun menuduh Toba kalau dialah pengkhianat naga hitam sebenarnya. Benar ada tuduhan itu, Toba pun berkata, "Bos, saya mungkin bego. Bos saya jangan hianati orang yang besarin saya sampai kayak sekarang." Di tempat lain, Alex yang sedang dalam perjalanan dibuat terkejut saat melihat banyak polisi yang sedang bertugas di hadapannya. Melihat itu, Alex pun turun dari mobilnya dan memutuskan untuk kabur dan meninggalkan mobilnya. Tapi sebelum pergi, dia membersihkan dulu sidik jari yang ada di pistol itu, lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Berpindah kepada Ariati bersama Kayla yang sedang merapikan barang mereka. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu yang mencurigakan. Bersamaan dengan itu Alex yang sedang menuju ke rumah Ariati untuk menemuinya. Namun setibanya di sana Alex tidak sengaja menemukan sebuah surat yang bertuliskan jika Ariati dan Kayla ada bersama mereka. Yang ternyata Ariati dan Kayla telah diculik oleh sekelompok parang-parang bertopeng. Dan kini mereka berdua sedang disekap di sebuah gudang kosong. Mengetahui itu Alex pun langsung pergi dari sana untuk mencari mereka berdua. Namun saat di perjalanan Alex bertemu dengan Ariel yang memberitahukan kalau dia telah melihat Ariati dan Kayla telah dibawa oleh orang-orang bertopeng itu. Di sini awalnya Alex menduga kalau orang-orang itu adalah anggotanya naga hitam. Tetapi Ariel meyakinkannya kalau naga hitam bukan pelakunya. Dan untuk meyakinkan Alex, Ariel berjanji akan membantunya mencari Ariati dan Kayla. Dengan syarat, Alex harus membunuh Bos Silas. Dan Ariel akan secepatnya menyelamatkan Ariati dan Kayla. Mendengar itu awalnya Alex sempat ragu dengan tawaran itu. Tapi demi Ariati dan Kayla, Alex pun menerima tawaran tersebut. Lu balas semua dendam lu ke orang ini. Lu cukup lakuin satu buat kita. Tapi ini ada perusahaan lu untuk naga hitam. Bos Delon menyuruh Toba untuk membantu Alex mempersiapkan senjatanya yang akan dipakai untuk membunuh Bos Silas. Lalu Toba menunggu Alex di suatu tempat. Tak lama kemudian, Alex pun datang dan langsung menonyok Toba karena kesal sudah ditipu sebelumnya. Alex! Haha, jagoan gue. Di sana Alex langsung memilih senjata yang ia perlukan. Sambil memilih senjata, Toba memberitahu kalau malam nanti Bos Silas akan ada di dalam klub malam. Dan setelah pesta selesai, dia akan pergi check-in ke hotel. Lalu Toba pun mengusulkan untuk membunuhnya saat sedang di hotel saja. Menurut informan gua, Silas akan ngeliat foto acara. Silas harus mati. Semua hasil lu bangsat. Singkat cerita, malam pun tiba di mana Alex telah sampai di hotel itu. Lalu Alex pun mulai masuk ke hotel itu secara diam-diam untuk membunuh Bos Silas. Setelah di dalam, Alex pun membuka pintu kamarnya Bos Silas. Ketika pintu terbuka, Alex terkejut melihat Bos Silas tidak ada di sana. Dan dia pun baru sadar kalau dirinya sudah masuk ke dalam jebakan. Dan benar saja saudara, tiba-tiba datang segerombol pasukan Silas yang langsung menyerang Alex. Tapi untungnya ia mampu menghindar dan memutuskan untuk kabur karena kalah jumlah. Loh, Rusin.
Di tempat lain Ariati dan Kayla sedang disekap di sebuah gudang. Lalu Ariati berusaha membuka pintu itu menggunakan kawat. Namun sayang usahanya itu gagal karena pintu itu yang sudah dibuka. Tidak lama kemudian datanglah Ariel ke sana yang berpura-pura akan menyelamatkan Ariati dan Kayla. Yang dimana kita tahu orang yang telah menculik mereka berdua adalah Ariel sendiri. Berpindah lagi kepada Alex yang sedang menghubungi Ariel untuk memberitahu jika misinya itu telah gagal. Dan dia pun menduga kalau rencana pembunuhan itu telah dibocorkan oleh seseorang pengkhianat ke geng Kapak Merah. Mendengar itu Ariel pun berpura-pura terkejut saja. Setelah itu Ariel pun membawa mereka berdua ke gudang penyekapan lagi. Di sini Ariati pun mulai menyadari jika Ariel sedang memanfaatkan Alex. Lalu mereka berdua dibawa masuk kembali ke dalam gudang untuk disekap. Sedangkan Rizal yang gagal menangkap Alex langsung mengabari Bos Silas. Mendengar itu Bos Silas pun marah dan menyuruh Rizal untuk mengumpulkan pasukannya untuk membantai naga hitam. Di sini pun akan terjadi perang besar-besaran, mantap. Singkat cerita semua pasukan geng Kapak Merah pun mulai bergerak menuju ke setiap daerah yang ada anggota geng naga hitamnya. Tanpa ampun mereka membantainya dengan sadis dan juga brutal. Kita harus hancurkan semua kantong-kantongnya naga hitam. Papa pun marah besar saat melihat anak buahnya banyak yang murtad. Papa pun mengumpulkan semua geng naga hitam untuk balas dendam kepada Kapak Merah. Lalu perang kedua geng pun dimulai. Tapi karena geng Kapak Merah yang banyak membuat naga hitam kalah dalam perang itu. Sehingga cerita Toba pun kembali ke markas besar dan di sana ia langsung kena marah habis oleh Bos Delon karena Toba telah bertindak secara sendiri lagi. Ditambah Bos Delon juga yang tahu dengan misi Alex yang telah gagal. Lantas dia pun mulai mencurigai jika naga hitam kini ada seorang pengkhianat. Mendengar itu Ariel pun terlihat panik karena memang dialah orang pengkhianatnya. Tapi dengan liciknya Ariel pun menuduh Toba sebagai pengkhianatnya itu. Kenapa jadi kayak gini sih? Jadi pasti ada pengkhianat. Toba pun marah karena telah dipitnah oleh Ariel. Tapi untungnya Bos Delon memisahkannya dan Delon pun berkata kepada mereka berdua cepat atau lambat pengkhianat itu akan segera terungkap. Anjing udah hey! Setelah Toba pergi, Ariel mengusulkan ke Bos Delon untuk menyerang balik Kapak Merah. Namun Delon melarangnya karena ia mempunyai rencana lain yaitu akan menyuruh Toba untuk menyerang gudang Kapak Merah yang berada di dermaga. Lalu Bos Delon pun menghubungi dan menyuruhnya untuk membakar gudang Kapak Merah itu. Setelah mendapatkan berita itu, Toba pun langsung bergegas menuju ke lokasi. Setibanya di gudang itu, mereka pun langsung menghajar seorang penjaga yang ada di sana. Lalu mereka masuk dan sampailah di ujung gudang yang gelap. Tapi tak diduga lagi secara tiba-tiba lampu menyala dan mereka pun telah terkepung oleh geng Kapak Merah. Menyadari kalau melawan akan mati konyol, Toba and the Gang pun mengangkat kedua tangannya untuk menyerah. Dan di sini Toba and the Gang pun menyadari ia telah dijebak lagi oleh seorang pengkhianat itu. Ada tikus masuk perangkap nih. Setelah itu geng Kapak Merah merayakan kemenangannya, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka ditelepon oleh Ariel. Mereka pun sangat senang karena semua info yang diberikan oleh Ariel semuanya benar. Lalu Kapak Merah pun menawarkan Ariel sebuah hadiah yang telah memberi mereka banyak informasi. Tapi Ariel menolaknya karena ia hanya ingin berbicara saja dengan Bos Silas. Lalu geng Kapak pun mengajak Ariel untuk ketemuan di suatu tempat. Karena mereka ingin memberikan hadiahnya kepada Ariel. Hingga akhirnya Ariel pun menyetujuinya. Lalu Rizal pun memberitahu Bos Silas terlebih dahulu kalau dia akan pergi menemui informan itu. Lalu Bos Silas pun menyuruh Rizal untuk membunuh informan itu pada saat bertemu. Bukan tanpa sebab jika si informan itu menjual info tentang naga hitam, maka dia juga pasti menjual info tentang geng Kapak Merah kepada geng lain. Lalu Bos Silas pun menyuruh Rizal agar berhati-hati. Berpindah kepada Alex yang sedang menghubungi Ariel untuk memberitahukan jika dirinya itu telah selamat dari geng Kapak Merah. Mendengar itu Ariel pun berpura-pura peduli dan menyuruh Alex untuk menghilang sementara waktu. Karena geng Kapak Merah yang akan terus memburunya. Tapi sebelum itu Alex ingin berbicara dengan Ariati dan juga Kayla. Tapi Ariel melarangnya karena situasi yang sedang tidak memungkinkan. Dan si Alex yang benar itu pun percaya saja. Setelah tuapan ditutup, Ariel masuk ke gudang untuk menemui Ariati dan juga Kayla. Dan di sana ia berkata jika Alex akan merasakan sebuah kehilangan yang sama seperti dirinya. Karena Ariel yang telah kehilangan semua keluarganya. Gue pengen dengar saya apa yang bunuh saya. Dia akan tahu gimana rasanya kehilangan keluarga.
Di sisi lain, Toba dan kawan-kawan sedang diikat dan disekap dan sebentar lagi mereka semua akan dieksekusi mati. Hanya tinggal menunggu perintah Bos Silas saja. Tetapi beruntungnya saat itu anak buah Toba menyelipkan sebuah pisau lalu memotong tali itu secara diam-diam. Di saat mereka lengah, Toba pun melepas dan langsung merebut pistol itu dan menembaknya. Mendengar suara tembakan itu, datanglah segerombol pasukannya Bos Silas ke sana. Melihat itu, Toba pun memutuskan untuk segera kabur dari sana. Untungnya Toba berhasil lolos dan bersembunyi di pelabuhan. Namun sayangnya semua anak buahnya banyak yang mopad dan yang tersisa hanya tinggal satu anak buahnya saja. Lalu Toba pun menghubungi Bos Delon untuk meminta bantuan. Toba juga memberitahukan kalau rencana mereka telah dibocorkan oleh si pengkhianat itu. Dan Toba pun menduga kalau Ariel adalah pengkhianat. Mendengar semua itu, Bos Delon pun menyuruh Toba untuk menunggu di perbatasan dermaga. Karena ia akan mengirimkan jemputan untuknya. Tidak lama setelah itu datanglah jemputan yang langsung membawa Toba ke tempat sepi. Namun tak diduga di sana Toba langsung ditodongkan pistol oleh anak buahnya Bos Delon yang bersiap akan mengeksekusinya. Dan ternyata Bos Delon malah menduga kalau Toba itu adalah si pengkhianatnya. Setelah Bos Delon didoktrin oleh si Ariel. Dan saat Toba akan ditembak, tiba-tiba dari belakang yaitu si Patah langsung menyelamatkannya. Patah mengetahui jika naga hitam memang ada seorang pengkhianat, namun ia percaya jika Toba bukan orangnya. Menyadari semua itu, Toba mengajak Patah untuk pergi ke markas lantaran dia khawatir dengan Bos Delon yang sedang bersama Ariel. Singkat cerita, setibanya di markas Toba dan Patah melihat banyak anggota naga hitam yang sedang berjaga. Ketika Toba akan masuk ke sana, Patah langsung mencegahnya karena mereka akan langsung membunuhnya saat melihat Toba masih hidup. Hingga akhirnya Toba pun mengurungkan niatnya itu dan memutuskan untuk bersembunyi dulu sambil menunggu keadaan kondusif. Lalu cerita berpindah ke Bos Rian yang sedang berjaga di wilayah kecil naga hitam. Di sana sebagian anak buahnya masuk ke salah satu kantor untuk menagih hutang. Sedangkan Bos Rian menunggunya di luar. Dan saat mereka kembali, betapa terkejutnya saat melihat Bos Rian yang sudah tergeletak mokat karena ditembak. Di pinggir jalan, Toba sedang membaca berita dari koran yang berisi kalau ketua Kapak Merah yaitu Bos Silas telah tewas dibunuh oleh seseorang. Toba pun sangat marah karena Ariel sudah mulai bergerak untuk membantai habis geng Kapak Merah. Dan cepat atau lambat Bos Delon juga akan dibunuh oleh Ariel. Sedangkan di markas besar naga hitam, Bos Delon sedang berbincang dengan Ariel sendiri. Bos Delon berkata jika Ariel tidak usah khawatir lagi dengan pengkhianat. Karena ia sudah menyuruh orang untuk membunuh Toba. Yang tanpa Bos Delon sadari kalau pengkhianat sebenarnya itu sedang bersamanya. Lalu Delon menyuruh Ali untuk memperketat penjagaan di semua wilayah naga hitam karena dia tidak ingin menjadi korban pembunuhan berikutnya. Perketat keamanan. Ketika di luar markas, Ariel diberitahu oleh salah satu anak buahnya kalau tadi dia tidak sengaja melihat ada Toba yang masih hidup bersama Patah. Mendengar itu, Ariel pun menyuruh untuk segera mencari Toba dan langsung membunuhnya. Dan secara cepat pengaruh Ariel ini sudah sampai ke semua geng naga hitam. Karena kini geng naga hitam mulai memburu Toba yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Singkat cerita, setelah cukup lama mencari, akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaannya Toba. Dengan cepat dia langsung memberitahukannya kepada Ariel. Sedangkan Toba yang mendapatkan kabar kalau Rian telah tewas, ia pun menduga kalau pelakunya adalah Ariel. Ia pun mengajak anak buahnya untuk pergi untuk menemui Bos Arman. Yaitu salah satu bos pemegang di wilayah kecil naga hitam. Tujuan dia datang ke sana untuk menyelamatkannya karena Toba menduga jika Bos Arman akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Balik lagi kepada Alex yang sedang bersama Rizal. Lalu Alex mengajak Rizal untuk segera mencari keberadaannya Ariel untuk membunuhnya. Namun Rizal melarangnya karena jika Ariel melihatnya kemungkinan mereka berdua yang akan langsung dihabisi. Mendengar semua itu, Alex dan Rizal pun memutuskan untuk mencari Toba saja untuk mendapatkan informasi selebihnya. Sedangkan di sisi lain, Ariel ternyata telah tiba lebih dulu di tempat Bos Arman. Tanpa banyak bacot, Ariel pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bos Arman dan pasukannya. Bos Arman. Setelah membantai mereka, Ariel menghubungi Bos Delon dan berkata jika ia terlambat menolong Bos Arman yang sudah tewas dibantai seseorang. Mendengar semua itu, Bos Delon sangat marah dan menuduh kalau Kapak Merah adalah pelakunya. Lalu Bos Delon menyuruh Ariel untuk segera kembali ke markas besar. Singkat cerita, setelah Ariel and the gang pergi, datanglah Toba ke sana dan dia pun melihat mayat Bos Arman yang sedang dievakuasi oleh kepolisian.
Toba pun amukan karena telah terlambat menyelamatkan Bos Arman. Di sana Toba pun tidak sengaja menemukan bekas peluru milik Ariel. Melihat semua itu, Toba pun mulai khawatir dengan keadaannya Bos Delon. Dia lalu menyuruh Pata untuk segera pergi ke markas besar sambil membawa peluru dan kalungnya untuk diberikan kepada Bos Delon, Raylar. Singkat cerita, setibanya di markas naga hitam, Pata malah langsung dicegat dan ditangkap oleh anak buahnya Ariel. Ia pun dibawa ke gudang dan disiksa habis-habisan oleh mereka. Lalu Pata pun diinterogasi oleh Ariel untuk memberitahukan di mana keberadaannya Toba. Tapi Pata yang memilih setia untuk tetap diam meski dia terus-terusan disiksa. Dan pada akhirnya Ariel pun mengeksekusinya dengan sangat sadis. Mantap. Bersamaan dengan itu, Alex bersama Rija kini telah berhasil menemukan Toba yang sedang santuy di warkop. Toba yang melihat mereka berdua mencoba untuk kabur karena menyangka Alex telah bergabung dengan geng kapak merah. Tapi untungnya Alex berhasil menangkapnya. Lalu Rija pun menjelaskan kalau mereka memiliki musuh yang sama yaitu Ariel. Dan mereka harus bekerja sama untuk segera membunuh Ariel. Mendengar hal itu, Toba pun menyetujuinya. Toba! Malam harinya mereka bertiga pun merancang strategi untuk membunuh Ariel. Sedangkan di markas besar ternyata Ariel sedang mendoktrin Bos Delon lagi. Ariel berkata kalau Toba masih hidup. Dan Toba juga adalah orang yang telah membunuh Bos Arman. Bos Delon yang sudah terhasut sangat marah besar dan menyuruh Ariel untuk mencari dan membunuh Toba. Berpindah lagi kepada Alex, Rija, dan Toba yang sedang menunggu kedatangannya Pata. Karena Pata yang tak kunjung datang, Rija pun menduga kalau Pata pasti sudah mati. Mereka yang tidak mau membuang-buang waktu memutuskan untuk pergi ke gudang persenjataan naga hitam. Karena mereka menduga kalau Ariel juga pasti akan ke sana. Dia udah mati dibunuh sama anak buahnya Ariel. Sampai ada perang besar, di situ ada senjata sama uang. Kita sana sekarang. Karena jika geng naga hitam sudah terdesak, maka Bos Delon akan pergi ke sana. Dan ternyata benar, Ariel dan Bos Delon kini lebih dulu sampai di gudang persenjataan itu. Namun saat di sana Bos Delon pun mulai curiga kepada Ariel yang menatapnya sangat tajam. Hingga akhirnya Bos Delon pun menyadari kalau selama ini Ariel lah pengkhianat itu. Karena Ariel tiba-tiba menodongkan senjata kepadanya. Tetapi sebelum menembaknya, Ariel pun mengabacot ke hulu. Anjing. Lu hidup nih kayak anjing makan anjing. Gak usah culun. 10 tahun lalu lah kita punya konflik sama gengnya Ale. Berhadapan sama serigala. Tidak lama kemudian datanglah Alex and the gang ke sana yang langsung berlari menghampirinya. Ariel yang panik pun langsung menembak Bos Delon dan langsung berlari dari sana. Melihat kondisi Bos Delon yang sekarat, mereka bertiga pun memutuskan untuk menyelamatkan Bos Delon terlebih dahulu. Lalu Bos Delon pun dibawa ke dokter bedah untuk menyelamatkan nyawanya. Terlihat Toba sangat khawatir dengan keadaannya Bos Delon, termasuk Alex yang juga khawatir dengan keadaan Ariati dan Kayla. Sedangkan Ariel mulai bergerak membantai anak buahnya Bos Delon yang sedang berjaga di dermaga. Bahkan ia juga membakar pabrik narkoba milik geng naga hitam. Mengetahui Ariel yang sudah bergerak, Alex and the gang pun langsung pergi ke sana untuk menangkapnya. Namun saat sampai di sana ternyata Ariel sudah tidak ada. Dan mereka hanya bisa melihat tulisan di tembok yang menyuruh Alex untuk datang ke dermaga jika mau Ariati dan Kayla selamat. Dan ternyata Ariel telah berhasil menculik Ariati dan Kayla. Alex yang melihat itu langsung bergegas pergi ke sana sendirian. Singkat cerita, Alex pun sampai di dermaga dan ia melihat sudah ada Ariati dan Kayla. Lalu Alex pun menyuruh mereka berdua untuk segera masuk ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba keluarlah Ariel dan langsung menembak Alex. Toba yang baru saja sampai ke sana berusaha untuk menyelamatkan Alex. Tapi Alex menahannya dan malah menyuruh Toba untuk pergi saja membawa Ariati dan Kayla ke tempat yang aman. Flash! Bang Alex, bawa sekarang. Begitu. Tidak ingin membunuh Alex dengan cepat, Ariel pun menyeretnya ke ujung dermaga untuk menyiksanya dulu. Sedangkan di dalam mobil, Kayla hanya bisa menangis karena khawatir dengan keselamatannya Alex. Papa pun mencoba menenangkannya dan meyakinkannya kalau Alex akan selamat. Terlihat di sini Alex disiksa habis-habisan. Di sana Ariel pun menceritakan tentang keluarganya yang habis tewas akibat Alex bersama geng naga hitam. Sekarang gue berusaha. Tapi Ariel yang sangat emosi tidak memperdulikan maafnya itu. Ariel pun berkata kalau Alex tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua.
Saat sedang disiksa, Alex pun teringat dengan janjinya kepada Ariati untuk ikut pindah keluar kota. Secara tiba-tiba Alex pun langsung terbangun untuk melawannya. Tapi karena darah yang terus keluar membuatnya menjadi lemah. Orang Gaylor harus dibakar nih rata. Tapi saat Ariel lengah, Alex pun mengambil kesempatan itu dengan mengangkat dan membanting Ariel seperti John Cena. Dan hanya dengan satu bantingan saja membuat Ariel langsung leles. Melihat dirinya yang sudah terpojok, Ariel pun segera kabur untuk menghindari Alex. Namun Alex mengejarnya dan langsung mengakhiri pertarungan itu dengan menghajarnya menggunakan pukulan mautnya. Setelah itu Alex pun menceburkan Ariel ke laut. Belum serigala, masih anjing. Setelah pertarungan itu selesai secara perlahan, Alex pun berjalan menuju ke stasiun kereta untuk menyusul Ariati dan Kayla. Tapi karena tenaganya yang sudah habis, Alex pun tumbang dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, kini kita diperlihatkan dengan Rizal yang mengambil alih kekuasaan geng Kapak Merah. Ia merekrut banyak anggota baru untuk membangun kembali geng Kapak Merah. Sedangkan Toba kini telah menjadi tangan kanannya Bos Delon. Dan terlihat Toba juga sedang merekrut anggota baru. Lalu di stasiun kereta, Ariati bersama Kayla sedang menunggu kedatangannya Alex. Tapi karena Alex yang tidak kunjung datang, artinya mereka berdua pun memutuskan pergi terlebih dahulu dan berharap Alex bisa menyusulnya suatu hari nanti. Di sini Ariati juga meyakinkan Kayla kalau Alex akan menyusul mereka. Lalu di akhir film kita diperlihatkan dengan Ariel yang ternyata belum mati. Dan film pun tamat cuy. Dan kita tunggu saja di season keduanya yang lebih seru lagi.